Jadi kalau misalnya di kasusnya pada suatu molekul, orbital itu kan sifatnya diskrit gitu kan tingkatannya. Nah, kalau di padatan, dia karena setiap atom itu dia punya kontribusi orbital ya, jadi saking banyaknya, itu jadi numpuk, jadi ngebentuk seperti pita gitu. Jadi sifatnya itu kontinu, tidak diskrit lagi. Nah, jadi seperti pita, nah dimana kalau pada keadaan dasar, yang terisi elektron itu disebut pita valensi, sedangkan pita konduksi itu tidak terisi elektron pada keadaan dasar. Tapi kalau keadaan tereksitasi, si elektronnya pindah ke pita konduksi. Nah, karena elektronnya pindah, berarti di pita valensi kan akan terjadi kekosongan elektron. Nah, kekosongan itu jadinya bermuatan positif. Nah, ini yang kita sebut dengan hole. Ya, jadi ada elektron, ada hole. Elektron muatannya negatif, hole muatannya positif. Nah, setelah dia tereksitasi, nah elektron ini ada dua kemungkinan. Apakah dia kembali lagi ke pita valensi, terus bergabung dengan hole-nya, itu kita sebut dengan proses rekombinasi. Nah, atau bisa juga elektron dan hole-nya ini berdifusi ke permukaan dari material fotokatalis itu. Nah, nanti di permukaan barulah ia bertemu dengan spesi-spesi, entah itu yang ada di permukaan fotokatalis saja, entah itu dari pelarutnya atau dari spesi yang mau kita reaksikan gitu ya. Kalau elektron berarti dia berperan dalam reaksi reduksi, hole dalam reaksi oksidasi. Nah, ini tuh terjadi secara simultan ya. Jadi kalau ada yang tereduksi pasti ada yang teroksidasi dan sebaliknya. Nah, karena mekanismenya seperti itu, jadinya suatu reaksi fotokatalis itu punya banyak faktor ya, yang mempengaruhi. Nah, kalau dari segi materialnya itu sendiri, ini bisa kita persingkat lah. Jadi 3 poin ini. Yang pertama, faktor yang penting itu ada energi celah pitanya atau band gap-nya, ya, karena itu kan berkaitan dengan energi sinar yang bisa diterima, ya. Jadi kalau energi band gap-nya besar, biasanya dia hanya bisa menyerap sinar UV. Tapi kalau yang band gap-nya kecil, dia bisa menyerap juga energi dari cahaya sinar tampak, gitu ya. Kemudian konduktivitas, karena ini berkaitan dengan difusi muatan tadi ke permukaan. Ya. Kemudian morfologi. Nah, morfologi seperti yang ada di modul juga ya. Morfologi yang mau kita kejar dalam percobaan ini adalah yang partikel yang berukuran nano ya. Makanya pada percobaan ini kita gunakan metode sintesis sonokimia gitu ya. Nah, jadi sonokimia itu metode sintesis yang menggunakan gelombang ultrasonik berfrekuensi tinggi ya untuk reaksi kimia. Oh iya, kita di sini sistemnya 2 arah aja ya diskusi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih kok bisa metode sonokimia itu kita gunakan untuk membuat nanopartikel? Saya dibandingkan dengan metode lain, sonokimia ini kan punya kelebihan dalam sintesis nanopartikel. Nah, itu kenapa sih? Ada yang mau berpendapat? Mau coba, Kak? Boleh. Kalau menurut yang saya baca di jadi sonokimia itu baik buat ngasilin berukuran nano kan, ngasilin material yang berukuran nano. Jadi karena ada proses kavitasi akustik yang sangat cepat, jadi waktu kontak antara gelembung yang satu dengan yang lainnya sangat singkat gitu, Pak. Jadi hal ini nyebabin material yang memiliki ukuran yang kecil. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Afifah. Ya, betul sekali ya, itu penjelasannya ada juga di modul ya. Jadi pada metode sonokimia ini ada fenomena yang disebut kavitasi akustik. Jadi kavitasi akustik itu ketika gelombang ultrasonik itu kan gelombang suara ya, dia kena ke media sintesis ya, dalam hal ini air, ya nanti dia akan membentuk gelembung
gelembung-gelembung gitu. Nah, gelembung ini membesar terus pecah dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Nah, jadi dari situ dapat terbentuk suasana reaksi yang sangat ekstrim sebenarnya. Jadi dia tuh ngebentuk titik-titik hotspot gitu. Nah, dia tuh suhunya bisa mencapai 500 Kelvin, tekanannya bisa mencapai 1000 atmosfer, dengan laju perubahan suhu bisa mencapai 10⁻10 Kelvin per second. Nah, terus di sini ada shock wave juga, karena meledaknya, pecahnya gelembung itu dengan sangat cepat ya. Inilah yang membentuk nanopartikel, struktur nanopartikel. Ya, jadi begitu untuk pendahuluannya. Sekarang kita mulai ke videonya ya. Ini kita mulai dari alat dan bahan yang digunakan. Ini boleh dicatat ya teman-teman. Ini ada peralatan gelas yang umum, ada gelas ukur, terus ada kertas indikator pH, corong gelas, ada alu dan mortar, terus alumina, lem, ini Erlenmeyer, gelas-gelas kimia, pipet, batang pengaduk, spatula, gelas arloji, terus magnetic stirrer. Ini alat untuk sonikasinya ultrasonikator ya. Pemanas listrik ya, pengaduk aja sih. Ini bahan-bahannya ada magnesium klorida, heksahidrat, tin 2 klorida dihidrat, natrium hidroksida, hidrogen peroksida, asam klorida. Lalu ini ada campuran etanol dan air 1:1. Ini serbuk metilen birunya. Nah, kemudian untuk pembuatan larutan, kita mulai di pembuatan larutan SN4+ ya. Nah, ini pertama-tama untuk kita timbang dulu reagen-reagennya. Ini dicatat ya teman-teman. Dicatat sampai ke 4 angka di belakang koma ya. Satu 1,3590. Nah, jadi tahap yang pertama itu kita mau melarutkan SnCl2-nya. Tambahkan M. Lalu ditambah hidrogen peroksida. Oke, siapa yang tahu fungsi dari hidrogen peroksida itu apa sih di sini? Kak mau nyoba jawab, Kak? Coba duluan. Maura Vanessa. Oke, boleh. Fungsi H2O2 ini buat mengoksidasi si SnCl2 jadi SN4+, Kak. Iya, betul ya. Karena kita kan di sini pakai reagennya SnCl2 ya, berarti SN-nya masih biloxnya 2. Nah, sedangkan yang kita mau kan SN4+ ya. Kita gunakan hidrogen peroksida sebagai oksidatornya. Nah, nanti pengamatan kualitatifnya juga dilihat ya, ditulis disertakan. Sini terlihat ya tuh, ada asap-asap gitu. Kira-kira jadi apa sih? Kan tadi SN2+ menjadi SN4+. Terus hidrogen peroksidanya berarti kan terreduksi ya. Reduksi jadi apa? Oh, jawab. Jadi O2-, Kak. Jadi O2-. H2O. Jadi H2O. Nah, siapa itu? Iya, benar ya, H2O ya. Terus itu kenapa terbentuk asap-asap itu? Berarti itu asap apa tuh? Izin menjawab, Kak. Boleh. Maura Vanessa jawabnya itu gas oksigennya itu, Kak. Uap air. Oh, uap air. Oke.
Ya, jadi itu tuh reaksinya tuh sangat sangat exotherm ya, jadi sangat panas. Jadi itu uap-uap airnya keluar lah. Nah, terus selanjutnya ditambahkan asam klorida. Nah, kenapa harus ditambahkan asam klorida? Coba yang lain selain Maura, Mau jawab boleh? untuk memberi suasana asam. Oke, kenapa harus kenapa harus, ya sih benar, untuk suasana asam, ya. Soalnya, kalau misalnya kalian sudah menyetarakan reaksi redoksnya, ya, ketika SN2 menjadi SN4, terus H2O2 menjadi H2O, nanti berarti membutuhkan H+ di ruas sebelah kiri ya, sebagai reaktannya. Jadi memang perlu ditambahkan asam. Nah, ini udah jadi bening. Larutannya diaduk lagi untuk memastikan. Ya, sudah bereaksi semua. Selanjutnya adalah pembuatan larutan MgCl2. Larutan magnesium 2. Ini dicatat lagi massa MgCl2-nya. Dua 2,4410. Nah, selanjutnya kita mau melarutkannya dengan campuran etanol air. Nah, ini kenapa nih? Kenapa dilarutkannya dengan campuran etanol air? Mau coba, Kak? Boleh? Mau coba, Kak? Boleh. Untuk memastikan bahwa pertumbuhan partikel Mg2SNO4-nya terjadi sedikit demi sedikit sehingga terbentuk ukuran nanopartikel. Oke. Menarik. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita cuman pakai air aja, itu bakal gimana? Berarti dia larut nggak sih MgCl2-nya di dalam air? Larut, Kak. Larut ya. Jadi sebenarnya di sini etanolnya itu bukan untuk membantu melarutkan gitu kan. Sebenarnya MgCl2 itu udah larut ya di dalam air. Tapi etanolnya di sini ada fungsi lain, yaitu tadi siapa sih yang ngejawab? Nggak muncul namanya. Yang tadi menjawab itu tentang ukuran partikel. Rizka. Oh iya. Nah iya benar ya itu. Jadi di sini etanolnya itu dia berperan sebagai surfaktan. Nah surfaktan itu dibutuhkan ya untuk mengontrol ukuran partikelnya. Gitu. Jadi ada suatu penelitian dia tuh mencoba memvariasikan ya antara yang air saja terus ditambahkan alkohol dan alkoholnya juga divariasikan gitu ya. Jadi ternyata ketika ditambahkan surfaktan ya semakin pekat surfaktannya ternyata ukuran partikelnya itu yang terbentuk akan semakin kecil. Nah, jadi di sini etanol itu fungsinya untuk itu mengontrol ukuran partikel. Terus ada juga yang memvariasikan dari alkoholnya. Misalnya ada etanol, propanol, butanol, pentanol. Gitu ya. Ternyata semakin panjang si rantai dari alkoholnya itu, rantai karbonnya, rantai hidrokarbonnya, nah itu membuat ukurannya juga semakin kecil gitu. Ukuran nanopartikelnya makin kecil ya. Jadi itu kita tambahkannya 50 mili.
Ini diaduk juga pakai magnetic stirrer ya, sampai benar-benar larut semuanya. Nah, lalu setelah dilarutkan sempurna, ini kedua larutan dicampurkan. Ini kemudian ditambahkan aqua DM lagi 45 ml. Ini untuk mengencerkan si larutan yang tadi ya. Sebelum dimasukkan ke layer, digunakan untuk membilas dulu ya, supaya dia memastikan tidak ada yang tertinggal di gelas sebelumnya. Setelah dicampur tuh diaduk lagi ya supaya homogen campurannya, lalu ditambahkan NaOH. Di sini kenapa harus ditambahkan NaOH? Supaya apa nih? Sampai pH 13,5. Nah ini baru sedikit tuh udah jadi putih ya, itu kenapa tuh? Di sini reaksi apa yang terjadi? Ada yang mau? Kak, Maura. Ya. Kalau penambahan NaOH, kalau menurut pendapat saya itu buat mengendapkan Mg dan Sn-nya, Kak. Oke, mengendapkan Mg dan Sn. Jadi apa kira-kira? Mau coba jawab, Kak? Boleh. Kalau Mg itu nanti jadi magnesium oksida, Kak. Yang Langsung padat. Iya, Kak. Kenapa? Lanjutin. Mg jadi magnesium oksida, terus? Jadi MgO, Kak. Terus Sn-nya? Sn-nya jadi, aduh saya nggak tahu Kak kalau yang Sn. Oke, ada lagi? SNO2 ya, Kak? Terima kasih. Oke, makasih Vanessa sudah mencoba. Ada lagi yang mau? Enggak. Kira jadi apa? SNO2 ya, Kak? Saya, Kak. Jadi SNOH4. Kata Anda jadi SNOH4. Dan MgOH2. MgOH2. Ya, jadi ada yang menjawab menjadi oksida, ada yang menjawab menjadi hidroksida. Ya, nanti kita lihat. Ini dicek ya menjadi dengan pH universal itu ini sudah 13 pH. Nah ini kalau pakai kertas pH gini kan nggak ada koma-komanya ya, jadi di 13 juga nggak apa-apa ya. Nah ini setelah di pH 13 ini selanjutnya disonikasi ya, dia
Caranya itu Erlenmeyernya tuh dijepit gitu pakai klep. Nah, jadi di dalam alat ultrasonikator ini, di sini ada air ya, harus diisi air. Nah, terus nanti dia harus larutan yang di dalam Erlenmeyernya ini harus terendam gitu. Tapi nggak boleh nyentuh dasarnya Mbak Irsya ya. Ya nggak boleh nyentuh Makanya dasar. digantung gitu pakai klem. Nih, jadi gini. Nah, ini kan disonikasi 30 menit tuh ya. Nah, kemudian setelah 30 menit, dia harus diistirahatkan dulu 5 menit, baru disonikasi lagi. Begitu terus sampai total waktu sonikasinya itu 120 menit. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa harus diistirahatkan 5 menit? Saya mau jawab, Kak. Fatia. Boleh? Fatia. Mungkin karena prosesnya ini kan menghasilkan temperatur dan juga tekanan yang tinggi. Jadi kalau bisa larutannya diistirahatin dulu setiap 30 menit sekali selama 5 menit. Iya, itu alasannya ya. Jadi kalau biasanya setelah disonikasi 30 menit itu larutan terus Erlenmeyer semuanya itu jadi panas banget gitu. Jadi harus kita istirahatkan dulu supaya tidak merusak juga ya. Nah, supaya tidak terlalu panas gitu. Nah, ini kalau sudah 120 menit, ini diangkat dan selanjutnya kita saring. Ini disaringnya pakai kertas saring biasa ya. Ini ada 2, ini supaya mempercepat aja penyaringannya. Ini dibagi 2. Nah, ini setelah disaring, ini belum kering banget ya, jadi ini masih agak-agak basah tuh dipindahin ke cawan muapan. Karena kalau misalnya dia udah kering di kertas saring, ini berdasarkan pengalaman, nanti tuh waktu dipindahkan tuh udah terlalu nempel gitu ke kertas saringnya, jadi kadang kertas saringnya tuh ikut ke bawah. Nah, terus selanjutnya sampel ini tuh sebelum dimasukkan ke dalam oven, dibiarkan dulu di udara terbuka sampai pelarut etanolnya itu udah berkurang lah, hilang gitu ya. Jadi nggak boleh dalam keadaan sebasah itu dimasukin ke dalam oven gitu, karena sempat kejadian pengalaman di suatu lab itu sampai kebakar gitu ya, karena dia ada etanol di situ, terlalu banyak etanol. Nah, ini selanjutnya dimasukkan ke dalam oven. Nah, ada yang tahu? Oh, ini. Kita kan di sini ovennya pakai di suhu 85 derajat Celcius, waktunya 24 jam. Nah, kira-kira ini terjadi apa sih selama di oven ini? Ini proses untuk apa nih? Supaya apa di oven? Izin menjawab, Kak, Maura Vanessa. Ya. Izin menjawab, Kak, kalau di ovennya itu tuh sebagai fungsi buat itu menguapkan air-airnya sehingga jadi Mg2SNO4, Kak. Kayak menguapkan air-air, ya betul ya. Tapi apakah udah terbentuk Mg2SNO4? Kan ini prosesnya belum beres nih. Setelah ini kan masih ada proses. Belum, Kak. Belum. Berarti di sini tuh cuman
menguapkan parutnya aja ya, teman-teman. Jadi di sini belum terjadi reaksi. Saya di sini ketika pemanasan di oven itu tidak terjadi reaksi karena kan suhunya aja cuman 85 derajat, ya kan. Sini kan itu biasanya suhu segitu itu hanya untuk menguapkan. Berarti ini masih bentuknya apa nih sampai di oven ini? Masih MgOH2 sama SnOH4, Kak. Iya, jadi masih hidroksidanya ya. Baru di sini kita oven. Setelah di oven, diapakan? Gak ada yang ingat nggak cara kerjanya? Yang belum menjawab. Saya mau coba jawab, Kak. Boleh. Dikasih nasi. Dikasih nasi. Tapi sebelum dikasih nasi tuh, kan ada perlakuan dulu tuh, diapain dulu? Mau coba jawab, Kak. Digerus dulu, ditimbang terus digerus dulu. Iya, ditimbang terus digerus. Ya, digerus tuh buat apa sih? Tahu nggak fungsinya di Kak? Untuk menghomogenkan. Ya, Dinda, tuh untuk menghomogenkan. Jadi biasanya setelah keluar dari oven, padatannya itu bentuknya tuh kayak apa ya? Keras gitu kan bersatu. Jadi supaya kita homogenkan, dia membentuk serbuk-serbuk gitu ya. Jadinya baru di furnace, baru dikasih nasi. Nah, kasih nasinya menggunakan furnace. Ya, jangan lupa ini wadahnya juga dipindahkan ke krus alumina ya, jadi tidak pakai cawan penguapan lagi. Kita mau kasih nasi di suhu berapa ini? Izin jawab, Kak. derajat. Iya, tuh. Kita kasih nasi di 900 derajat selama 24 jam. Nah, ini alat furnace-nya ya untuk kasih nasi. Pertama dimasukkan dulu sampelnya, baru di set alatnya. Nah, ini dinyalakan di sebelah kanan tombolnya. Kita set di 900 derajat selama 24 jam. Dipencet tombol ini ya. Jadi tulisannya 900. Lalu ini time-nya diatur di 24. Nah, oke. Sekarang siapa yang mau menjelaskan fungsi dari kasih nasi ini? Ya, yang belum bersuara. Kasih nasi ini buat apa sih? Mau nyoba jawab, Pak? Boleh. Jadi kalsinasi itu, ya Kak, jadi kalsinasi itu untuk mengubah, kan asalnya itu dari bentuk hidroksidanya jadi bentuk oksidanya, Kak. Oke, jadi berarti di situ ada yang dilepas ya. Ada apa sih? Kalau kalsinasi itu kan pemanasan pada suhu tinggi yang bertujuan untuk melepas spesies-spesies, biasanya tuh air, terus karbon dioksida gitu ya. Terus dalam hal ini kan yang dilepas air ya. Jadi nanti dari hidroksida berubah menjadi oksidanya.